Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Ruwidi dan ibu-ibu Mushalah An-Nasirun dan jamaah yang hadir pada sore hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam sebuah majlis yang sangat mulia, majlis yang dimana kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Majlis yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya ada kemuliaan. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadrusunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Majlis yang di dalamnya membawa ketenteraman dan ketenangan. Ghasiyat alaihim rahmah. Majlis yang akan membawa rahmat. Wa khaffat alaihimul malaikah. Masjid yang dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi ma'indah. Majlis yang di dalamnya orang-orang yang duduk di dalamnya orang-orang yang dipuji dan dipuji Allah Subhanahu wa taala bi ahsanis tsana, dengan pujian yang baik. Dan majlis yang didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin mengkaji bagaimana sebenarnya seorang wanita muslimah bersama dengan Tuhannya. Bagaimana seorang bersikap dengan Tuhannya. Bagaimana hakikatnya seorang muslimah, ia bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan apa seharusnya yang ia lakukan ketika ia berikrar bahwa dirinya adalah seorang muslimah. Semuanya bunda, kita tahu bahwa setiap kita baru dikatakan seorang muslim ketika kita bersyahadat. Pertanyaan saya, apakah bunda sekalian pernah bersyahadat? Setiap hari ya bunda? Setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Kita bersyahadat ketika tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kesaksian itu bukan hanya sekedar kesaksian, tapi ada konsekuensi kesaksian. Maka kesaksian itu bukan hanya pengakuan mulut,
tapi ada konsekuensi bagi kita, ada ikatan bagi kita ketika kita mengucapkan kalimat syahadat. Maka saya mengatakan kemarin bahwa dasar pondasi Islam itu adalah akidah. Ya Bu ya. Kemarin kita membahas tentang salat khusyuk. Dasarnya saya katakan bahwa salat itu adalah tiang agama. Dasarnya, pondasi daripada agama itu adalah aqidah. Aqidah itu dari kata aqada yaqidu yang artinya adalah ikatan. Beda antara wa'dun sama aqidah. Kemarin kita sudah bahas, kita refresh sedikit. Aqidah itu ikatan antara kedua belah pihak, akad nikah. Maka ikatannya antara si calon suami laki-laki yang berjanji kepada wali. Maka halallah baginya anak perempuan dari seorang wali, karena sudah ada ikatan akidah. Akad itu ikatan yang mengikat antara dua orang. Kalau wa'dun dia hanya mengikat satu orang. Maka akidah adalah ikatan yang mengikat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikatan itu mewajibkan kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Maka Allah akan merahmati kita. Apakah Allah itu wajib merahmati kita? Sifat Allah itu adalah Rahman, Rahim. Itu pasti. Maka lantas bagaimana seorang muslimah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita akan bahas dalam buku Syakhsiyatul Mar'ah Muslimah kama yashubhul Islam fil kitab wa sunnah. Membentuk kepribadian muslimah ideal. Bagaimana seorang muslimah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang muslimah, ia berkeyakinan bahwa segala kejadian dan konsekuensi hidup manusia adalah terjadi dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita, berkeluarga kita, punya anak kita, itu takdir. Qadarullah. Takdir ini berat loh. Memahami takdir ini berat. Kenapa? Karena orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa beriman kepada malaikat. Ia bisa beriman kepada kitab-kitab Allah. Ia bisa beriman kepada hari kiamat. Terkadang orang terkena ketika ia iman terhadap takdir. Qadarullah. Takdir Allah khairuha wa syarruha. Tapi seorang muslimah dia tahu bahwa ketika dia bersyahadat, ketika dia menyatakan diri seorang muslimah, maka ia sadar bahwa segala peristiwa di atas bumi ini, semua konsekuensi hidup di atas dunia ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa dibantah. Bahkan Bunda, mungkin saya pernah katakan bahwa penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak, Bu? Percaya, Bu? Kalau gitu pertanyaan banyak orang, kalau sudah Allah tentukan mana penghuni surga, mana penghuni neraka, apa kita ibadah? Ada, Bu, yang bertanya seperti itu? Ada enggak, Bu? Ada enggak? Kan penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya, Ustaz? Buka surah Al-Mutaffifin. Apa kata Allah?
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Kata Allah dalam surah Mutaffifin, kalla, sesungguhnya inna kitabal fujjari lafi sijjin, catatan orang-orang yang ingkar itu, catatan orang-orang yang dia durhaka kepada Allah itu ada di sijjin. Sudah Allah tahu, udah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Mana lagi dalilnya kalau kitab orang-orang yang masuk surga itu sudah ada? Apa dalilnya? Setelah ayat setelah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ada yang mengatakan bahwa sijil itu berada dalam perut bumi yang paling dalam. Ada penafsiran ulama mengatakan seperti itu. Maka sebelum kita dilahirkan, catatan orang yang masuk neraka itu sudah ada. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang masuk surga itu, orang-orang yang berbuat kebaikan itu sudah ada. Di mana? Fi 'illiyyin, tempat yang tinggi. Maka ini ada mengatakan di Lauhul Mahfuz, dekat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah tentukan. Ini dalil. Lantas kenapa kita beribadah? Kenapa kita harus konsekuen dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa harus kita jalani takdir ini? Apa Allah tak sayang sama kita? Kenapa? Bunda, takdir itu bukan ilmu kita. Takdir itu ilmu Allah. Ilmu Allah, bukan ilmu kita. Lantas apa yang kita lakukan ketika itu menjadi ilmu Allah? Ikhtiar bahwa kitalah yang tercatat di Illiyyin tadi. Kitalah yang tercatat dalam kitab Allah fi Illiyyin, di Illiyyin. Maka kita harus memastikan kita bahwa kita bukan dari golongan orang-orang fujar, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berdosa. Allah sudah kasih kita akal untuk berfikir. Allah kita kasih akal untuk kita membedakan mana baik dan mana buruk. Maka karena Allah sudah kasih kita akal mana baik dan mana buruk, maka kita gunakan akal itu. Allah sudah tunjukkan ini jalan menuju surga. Apa jalan menuju surga? Ketaatan, istiqamah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah takdirkan untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu, kemudian dia tegak lurus di jalan Allah. Udah dia yakin dengan Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Turun kepada mereka malaikat yang jaga mereka. Sekedar jaga malaikat itu. Malaikat itu sambil menenangkan diri. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut Bu, jangan takut Bunda. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama. Malaikat
yang menenangkan. Maka orang yang kalau dia istiqomah, sholatnya istiqomah, duhanya istiqomah, puasanya istiqomah, kemudian sholat malamnya istiqomah, tahajudnya istiqomah, segala macam sedekahnya istiqomah, apa sedikit 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, tapi istiqomah setiap hari, istiqomah istiqomah dalam ketaatannya. Maka kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah aw dawamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sering dawamuha, yang sering dilakukan, continue dilakukan. Wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Sholat 5 waktu biasa tapi rutin, tak pernah tinggal. Mengaji setiap hari walaupun hanya 1 lembar tapi rutin, tak pernah tinggal. Sedekah walau 2.000 tapi rutin setiap hari, tak pernah tinggal. 5.000 sedekah walau tak bisa banyak, tak bisa 5 juta, tak bisa 10 juta, tak usah, tak apa, semampu kita, tapi continue sedikit. Allah tuh senang yang sedikit tapi continue, itu yang Allah senangi. Bukan banyak-banyak, tiba-tiba tahajud 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat, bengkak kaki, habis itu besok tak mau tahajud. Bukan gitu yang Allah suka. Tapi yang Allah suka adalah dia sedikit. Begitu juga dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, harus kita istiqamah mengatakan bahwa ada hikmah di sebalik peristiwa. Itulah konsekuensi seorang muslimah. Begitulah seorang muslimah seharusnya. Ibunda, dan keyakinan ini takkan pernah datang tanpa keimanan dan ilmu. Ibu tahu sa'i ya Bu? Sa'i ya kan? Pernah haji kan Bu ya? Pernah umroh Bunda ya? Ada yang belum Bu? Ada yang belum? Saya doakan mudah-mudahan kita semua nantinya pergi umroh, amin. Dan bisa melaksanakan haji, amin. Ibu yang sudah pergi nanti dapat umroh lagi. Ibu yang belum umroh juga, mudah-mudahan nanti Allah beri kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk pergi umroh, amin ya rabbal alamin. Ada peristiwa sa'i. Sa'i itu apa Bunda? Lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Apa arti sa'i itu Bu? Apa arti sa'i? Dari kata-kata bahasa Arab sa'a yas'a. Apa artinya? Berusaha, bukan lari. Sa'i itu bukan artinya lari-lari kecil, tapi berusaha. Apa yang diusahakan? Larinya kan? Ini ada filosofi. Siapa yang diambil filosofi hidupnya dalam hal ini? Siapa yang dicontoh dalam hal ini? Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail, punya suami namanya Ibrahim. Siti Hajar ditinggal oleh suaminya di sebuah tanah tandus tak berpenghuni, bahkan tumbuhan pun tak mau hidup di situ. Semuanya pasir gersang panas, tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada orang di situ. Ditinggal sama suaminya yang seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Apa kata Sayyidah Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim? Kemana kamu ya Ibrahim? Kemana? Ilaman takiluna? Kenapa kamu tinggalkan kami ke sini? Sama siapa kamu titip kami ke sini? Itu kata Hajar. Ketika ditinggal suaminya, gusar dia. Gusar Hajar ketika ditinggal suaminya di lembah tandus sendirian. Diam aja Ibrahim. Sudah jauh orang itu dari Syam pergi ke Mekah. Jauh jaraknya, ratusan kilometer. Sampai di tanah tandus,
dekat sebuah tempat yang dikatakan oleh Allah inilah Ka'bah, tempat engkau membangun, tinggalkan istrimu di situ, tinggalkan anakmu yang baru lahir di situ, kemudian engkau pulang. Pulang mereka ditarik oleh Hajar baju daripada Ibrahim. Kemana kau Ibrahim? Kenapa kau tinggalkan kami ke sini? Ilaman takiluna, kepada siapa kau titipkan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Tak berkata, tak mengatakan apa-apa. Lantas apa kata Hajar dikatakan? Allah amaruka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kau untuk ini? Apa kata Ibrahim? Naam. Iya. Hanya itu jawaban Ibrahim. Apa kata Hajar setelah itu? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau itu Allah tak akan sia-siakan kami. Bayangkan bunda, ditinggalkan di tengah gurun pasir tandus tak berpenghuni, yang air pun tak ada di situ. Tapi ketika dikatakan Ibrahim, iya Allah yang suruh, apa katanya? Oke, berarti Allah tak akan sia-siakan kami. Terbayang tak bunda ketika kita di posisi seperti itu? Sulit sekali. Kadang kita mohon maaf, kalau kadang suami tak ngasih uang bulanan, apa sikap? Mulai datang marah. Kadang kalau ada masalah dikit, namanya apa? Namanya hidup pasti ada masalah. Kadang rewel anak dikit, suami tak perhatian, agama. Kadang kita timbul marah, wajar. Tapi ketika kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, anak Allah titipkan, suami Allah titipkan, Allah sudah takdirkan. Kalau kita yakin itu takdir terbaik yang Allah berikan, kita terima. Idzan Allah la yudayyi'una Allah. Berarti Allah tak akan sia-siakan kita. Itu iman. Siapa yang mengajarkan Hajar seperti itu? Ibrahim. Tapi siapa yang meninggalkan Hajar di tengah gurun pasir? Ibrahim juga. Kesal nggak dia sama Ibrahim? Kesal dia. Apa yang membuat dia kuat? Iman. Iman. Bunda pernah dengar cerita tentang seorang wanita yang dikuping oleh Umar bin Khattab ketika dia berada di sebuah bilik rumah. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Saya ceritakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, ia meriwayatkan dari bapak dan kakeknya. Ia menuturkan, ketika aku menemani Umar bin Khattab berkeliling. Jadi Umar bin Khattab itu punya kebiasaan berkeliling Madinah. Untuk apa? Untuk memantau penduduknya. Inilah hebatnya kan. Khalifah keliling setiap malam. Ronda. Yang ronda itu wali kota, bukan tukang ronda. Nah, kita kadang baru Pak RT malas ronda kan. Maaf, kalau Pak RT sini mantap. Ada. Pak RT rata-rata hebat semua di sini. Tapi kadang ada juga oknum-oknumnya. Tapi Gubernur Umar bin Khattab dia ronda, dia malah mantau. Ketika dia memantau, tiba-tiba dia dengar suara wanita. Wanita ini sudah tua, dia bicara sama putrinya. Wahai putriku, bangkitlah dan campurlah susu dengan air. Campurlah susu dengan air. Ketika itu Umar bin Khattab capek dia. Bersandar dia di sebuah rumah. Mungkin dulu rumah itu temboknya nggak setinggi tembok ini, nggak setebal tembok kita ini. Masih tipis lah. Karena rumah orang biasa lah kan. Maaf, orangnya biasa, dia pedagang. Kemudian dia dengar orang tua mengatakan sama putrinya, nenek-nenek, ketika itu dia bilang, wahai putriku, campurkan susu dengan air. Tuh putrinya bantah, tapi bantahnya dengan bantahan yang lembut. Wahai ibunda, tidakkah kamu tahu perintah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin tadi? Apa perintahnya, kata bundanya tadi? Apa kata beliau, wahai putriku, kata dia? Apa kata? Beliau menyuruhkan
agar tidak mencampurkan susu dengan air. Tak boleh. Apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, wahai putriku, bangkitlah dan campurlah susu dengan air. Sesungguhnya kamu sekarang berada di tempat yang Umar tidak tahu apa yang kau lakukan. Padahal Umar dengar, Bu. Padahal Umar dengar. Tak tahu Umar. Mendengar itu, Umar pun pergi dia kepada Aslam, orang yang ikut meriwayatkan ini tadi, yang ikut bersama Umar bin Khattab. Kemudian dia katakan, cari tahu siapa mereka berdua, kata Umar bin Khattab. Cari tahu apakah mereka itu punya suami atau tidak. Maka pergilah Aslam itu, dicari tahunya tentang orang itu. Ternyata dua orang ini anak beranak, ibu dan anaknya, putrinya, satu janda, satu lagi masih gadis. Satu janda, satu masih gadis. Kemudian ditanya sama Umar bin Khattab, sama orang tua, apakah mereka punya suami? Tidak ada. Maka pergilah Umar bin Khattab kepada anak-anaknya, terus dia katakan kepada anak-anaknya. Apa yang Umar bin Khattab katakan? Semua putranya itu dibilangnya, siapa di antara kalian yang belum menikah, maka akan aku nikahkan. Kalau seandainya dari kalian tidak ada yang mau menikah, jangan halangi aku untuk menikah, katanya. Itu kata Umar bin Khattab. Saking tahunya Umar bin Khattab. Maka datanglah Abdullah bin Umar. Apa katanya? Saya dah punya istri, ayah. Datang Abdurrahman bin Umar. Dia katakan, saya juga dah punya istri, ayah. Ngaku orang semua. Tak mau istri juga. Masya Allah, ini anak Umar ini luar biasa. Tapi ada anak Umar yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Apa katanya? Wahai ayah, saya belum punya istri, katanya. Saya belum punya istri, katanya. Kalau begitu menikahlah engkau dengan anak gadis wanita ini. Maka menikahlah dia dengan anak gadis wanita ini. Bayangkan, orang ini adalah orang miskin biasa yang kerjanya hanya menjual susu, tapi anaknya jujur, tak mau mencampurkan susu dengan air untuk menjaga kualitasnya, untuk menjaga amanah daripada pembeli, biar pembeli tak kecewa, tak khianat dia sama pembeli, tak mengatakan ini susu asli kemudian diminum sama orang, tak mau dicampur. Akhirnya ia menikah dengan anak Umar bin Khattab bernama Asim. Menikahlah mereka. Kemudian lahirlah dari pernikahan Asim dan anak perempuan yang jujur tadi seorang anak perempuan yang melahirkan seorang khalifah yang kelima termasuk Khulafaur Rasyidin bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ibu kenal sama Umar bin Abdul Aziz? Enggak kenal, Bunda. Jadi dalam Islam itu ada dua kerajaan besar setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pertama disebut dengan Bani Umayyah, kekhilafahan Bani Umayyah. Kedua, kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dan diceritakan bahwa khalifah yang terbaik di antara khalifah Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang ketika zaman dia emas pun ditaruh pinggir jalan tak hilang. Emas pun ditaruh pinggir jalan tak hilang. Bahkan ketika itu orang mengatakan, maukah kau terima zakatku? Maukah terima zakatku? Tak ada orang yang mau menerima zakat karena semuanya tak ada yang menjadi asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat, tapi semuanya wajib berzakat. Artinya apa? Sejahtera. Sejahtera. Khalifah terbaik. Makanya dia disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Khulafaur Rasyidin itu pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Semua ini sahabat Nabi, ketemu dengan Nabi. Tapi Umar bin Abdul Aziz tak pernah ketemu dengan Nabi.
tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kepemimpinannya tersohor ke seluruh dunia. Dialah seorang khalifah yang ketika ada ketika ada ada lampu biasanya lampunya itu ada Bu? Lampunya tuh kalau dulu pakai api ya Bu ya, ada sumbu api kemudian ada minyaknya kan. Nah ketika dulu itu datanglah orang bertamu kepada Umar bin Abdul Aziz ketika malam. Dia tanya, apa urusanmu? Urusan negara atau urusan keluarga atau urusan pribadi? Dia bilang, aku urusan keluarga, wahai khalifah. Dimatikannya lampu. Terus ditanya semua orang tuh, wahai khalifah, mana mungkin kita gelap-gelapan mau bercerita nih kata dia. Tak mungkin lah. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Dia katakan, ini minyak punya negara yang bayar rakyat, tak pantas untuk urusan pribadi. Aku berbicara dengan uang negara. Itu Umar bin Abdul Aziz. Makanya sejahtera rakyat. Umar bin Abdul Aziz. Inilah yang dilahirkan. Akhirnya apa? Melahirkan generasi-generasi terbaik. Umar bin Abdul Aziz itu bukan keturunan rajanya Bani Umayyah sebenarnya. Bukan keturunan raja dia. Dia anak sepupu raja. Bukan dari biasanya kan khalifah itu anak keturunannya. Anaknya. Umar bin Abdul Aziz bukan anaknya, bukan anak khalifah, tapi karena kehebatannya maka dia diangkat menjadi khalifah. Ketika asas itu monarki, inilah hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Maka lahirlah orang-orang hebat. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia yakin bahwa Allah itu maha melihat. Apa katanya ketika ditanya oleh ibunya, Wahai anakku, campur dengan air ini. Apa kata putrinya? Tidak patut bagiku menaati Umar di hadapan orang banyak, kemudian aku mendurhakainya di tempat yang sepi. Bayangkan ini. Tak patut bagi aku untuk cari muka depan Umar, kemudian aku katakan ini, dan tak patut bagiku ketika ia tak ada, aku berada di belakang dia, aku durhakai dia. Kenapa? Allah maha melihat. Ini seorang putri biasa, tapi karena dia punya akidah yang kuat, keyakinan yang hebat bahwa Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat, generasinya menjadi generasi terbaik. Bahkan disebutkan dia sebagai khalifah yang kelima, khulafaur rasyidin yang kelima. Para ulama mengatakan seperti itu. Coba kita lihat Bunda cerita. Udah 35 menit. Rencana saya mau 30 menit aja Bu, karena rencana mau pergi ke Sumbar malam ini. Saya terakhir cerita ya Bu ya. Cerita saya tentang Maryam ini disebutkan dalam beberapa riwayat dia adalah wanita terbaik. Ada dalam riwayat mengatakan wanita terbaik itu ada dua. Pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Asia. Asia siapa? Imra'atul Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Ada lagi riwayat ada 4 wanita terbaik. Tadi Maryam bintu Imran, kemudian Asia Imra'atul Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah bintul Khuwailid, Khadijah istrinya Rasulullah, kemudian Fatimah Az-Zahrah bintu Muhammad. Ada 4 wanita mulia. Pertama tadi Maryam, yang kedua adalah Asia, yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Fatimah. Ini orang-orang terbaik. Maka Maryam itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah hamilnya seorang Maryam? Maryam ini hamil, dia punya suami enggak Bu? Enggak punya. Allah utus malaikat Jibril, terus dia katakan, aku orang soleh, kalau kau bertakwa takutlah kepada Allah. Ketika Jibril datang kepadanya, dia tak pernah ketemu sama laki-laki.
Jibril ketika itu nyamar jadi laki-laki. Dia kira Jibril mau nyentuh, mau macam-macam. Apa kata Jibril? Aku ini orang baik, utusan Allah, katanya. Aku ini utusan Allah. Maka dia kata, kenapa? Karena dia takut. Dia katakan, kalau kau orang baik, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah, kata Jibril ketika itu. Apa mau, kata Maryam? Aku ingin mengabarkan engkau bahwa engkau akan memiliki seorang putra. Maka Maryam pun heran, bagaimana mungkin aku memiliki seorang putra, padahal aku tak pernah disentuh oleh pria, kata dia. Gak mungkin. Tapi Allah itu Allah itu maha kuasa. Allah bisa menciptakan Adam dari tiada menjadi ada, dan itu mudah bagi Allah. Apalagi sekedar membuat anak dari rahim seorang perempuan yang tak memiliki suami, mudah bagi Allah. Senang bagi Allah, itu mudah. Lebih mudah lagi itu daripada menciptakan bumi dan alam semesta seisinya. Lebih ribet lagi sebenarnya. Ya kan, lebih besar. Tapi sekedar untuk menarik itu luar biasa. Bagaimana dia kena fitnah? Dia tahu ketika dia punya anak, maka anak ini akan menjadi buah bibir di kalangannya. Maka dia pun pergi. Dia pergi ke sebuah tempat bernama Bethlehem. Sampai Allah ceritakan dalam surah Maryam. Dalam surah Al-Maryam, kita fokus kepada ketika Maryam hamil. Ketika Maryam hamil, kemudian dia ingin melahirkan, maka dia bersandar di sebuah pohon kurma. Apa kata Maryam? Fa'aja'aha makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Dalam surah Maryam ayat 23 Allah katakan, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Seorang Maryam yang perkasa berkeluh kesah kepada Allah dalam kesendiriannya. Ini diceritakan oleh Allah. Maka wajar wanita itu berada di titik nadir. Ada masa kalau setelah hamil itu ada namanya baby blues, ya benar. Betul ya Bu? Baby blues itu masa stres seorang wanita setelah dia melahirkan. Ibu pernah dengar cerita seorang ibu membunuh anaknya, membenamkan anaknya dalam ember ketika suaminya tak memperhatikan setelah melahirkan? Ada ya Bu? Ya, itu disebut baby blues. Itu psikologinya ada. Dalam ilmu kedokteran disebut dengan baby blues. Itu keadaan di mana wanita memiliki stres yang sangat. Begitu juga ketika melahirkan. Saya nggak tahu melahirkan ini, ibu yang lebih tahu posisi bagaimana sakitnya melahirkan. Aisyah itu melahirkan tak ada yang mengawaninya. Maryam melahirkan itu tak ada yang menemaninya sendiri. Kita bayangkan, terkadang kalau istri tak ada suami di sampingnya, bagaimana perasaannya? Susah. Kalau bisa ada dua orang yang paling dicintainya, kalau tak ada suaminya, ibunya. Nah, inilah yang menguatkan dia, agar dia bisa kuat. Maryam tak ada yang mengawaninya ketika dipertaruhkan hidup matinya di situ. Tak ada yang mengawaninya. Ibu lebih tahu melahirkan dari saya. Maka Maryam dia berada di titik nadir ketika dia mengatakan, Allah, kalau seandainya aku kemarin mati saja, itulah. Tapi nggak boleh sebenarnya ini dikatakan. Tapi ketika itu seorang Maryam tak ada yang menemaninya, dia sendiri melahirkan sendiri di bawah, di samping pohon kurma. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbiki tahta
tahta kisariya, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apa kemudian kata Allah? Wa huzzi ilaiki bidid'in nakhlati tusaqit 'alaika rutban jamiyya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka Allah kasih, digoyangkan, maka turun pohon kurma, dia bisa makan. Maka orang yang melahirkan itu biasanya dia butuh apa, Bu? Infus. Kalau dia udah tak susah dia untuk melahirkan, susah, dia dikasih infus. Maka dia butuh sesuatu yang membuat dia kuat, maka dikasih kurma. Maka disinilah ketika itu diceritakan bahwa Maryam melahirkan Isa dalam keadaan sendiri, kemudian membesarkan Isa dalam keadaan sendiri, tak ada yang membantu. Apa yang membuat dia kuat? Iman. Makanya dia menjadi wanita yang mulia. Maka kemuliaan wanita itu ada di imannya. Maka apapun takdir Allah itu, kita harus terima. Kehilangan sesuatu kita harus terima. Saya ingin mengatakan Allah dalam takdir ini, takdir tentang rezeki, qadar baik, qadar buruk. Ibu tahu bahwa orang itu tak akan meninggal sebelum semua rezeki yang sudah ditentukan Allah itu diberikan kepadanya. Tahu, Bu? Itu perkataan siapa? Perkataan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lihat redaksi hadisnya. Inna ahadakum la yamutu hatta yastakmila rizqahu fala tastamti'ur rizqa wattaqullaha ayuhan nas wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan seluruh rezeki yang Allah takdirkan kepadanya secara sempurna. Ya, Bu? Kata Rasulullah, Allah tak akan mematikan seseorang sebelum dia mendapatkan rezeki yang Allah takdirkan secara sempurna. Saya pernah katakan bahwa orang kalau ditakdirkan dia mendapatkan 1M, maka dia akan mendapatkan 1M. Dan kalau belum Allah sempurnakan semua takdir ini, maka dia tidak akan meninggal dunia. Maka misalkan ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik haji, maka kita tak akan meninggal sebelum naik haji. Bagaimana memastikan? Kita nggak tahu kita bakalan naik haji. Apa caranya? Doa. Maka sebelum ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa doa kita makbul, tak akan Allah wafatkan. Maka kata para ulama dulu, orang yang umurnya panjang, orang yang punya cita-cita. Maka bercita-citalah banyak, Bunda, agar umurnya panjang. Dan Allah tak akan memanggil seseorang sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Maka kata Allah, jangan terburu-buru dalam mencari rezeki. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Begitulah cara mencari rezeki. Jangan menghalalkan segala cara. Itu takdir Allah. Maka ketika kita memahami takdir, Allah memberikan kita takdir baik dan buruk. Itu belum tentu yang buruk itu buruk untuk kita, belum tentu yang baik itu baik untuk kita. Apa kata Allah? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu, saya pernah ceritakan ini, saya pernah bahas ini. Manusia itu ketika Allah kasih cobaan, fa'ammal insanu idza mabtalahu, ibtila itu dalam bahasa Arab artinya cobaan, ujian. Maka
segala apapun sebenarnya ujian. Apa ujiannya? Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu wa na'amahu. Allah berikan kemuliaan dia jabatan, Allah berikan dia kemuliaan kedudukan, Allah berikan dia rezeki yang banyak, dia mengatakan Allah sudah muliakan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah memberikan dia ujian, Allah berikan dia batasan, sedikit Allah hilangkan hartanya. Mohon maaf, Allah hilangkan keluarganya. Allah ambil semua yang menjadi milik Allah terhadapnya, maka dia katakan Allah sudah hilangkan aku. Kalla, bukan itu kemuliaan. Lantas apa itu kemuliaan? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Bukan itu kemuliaan. Padahal kalian tak mengasihi anak-anak yatim. Wala ta'amduna ala ta'amil miskin. Dan tak memberi makan orang-orang miskin. Orang miskin itu kaya ketika dia memberi. Orang miskin itu kaya ketika dia memberi. Jangan pernah takut miskin, karena miskin itu hanya untuk orang yang beri. Afaminkum astaghfikum jami'an. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri hamba sendiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lak la ilaha illa huwa wa la nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi'adin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Faminkum astaghfirukum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.